2, 3. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Gimana suaranya, baik? Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Agus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bisa berkumpul hadir dalam meeting kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Yermia Pali yang akan memandu acara ini. Nah, kali ini yang akan membawakan materinya itu adalah Ibu Samsiar dari SMKN 2 Pindrang ya, Sulawesi Selatan. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap. Nah, kepada Ibu Samsiar saya persilahkan. Silakan Ibu. Mungkin berdoa dulu Bu. Maaf Pak, sebelum materi dimulai. Oh iya, kita berdoa dulu. Ya, yang berdoa kita untuk doa kali ini Pak Dedi ya, Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu Guru, teman-temanku yang berbahagia, marilah kita awali pertemuan kita malam hari ini, pembelajaran in-house training ini dengan membacakan doa ya. Mari kita awali pertama dengan membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk kelancaran kegiatan pada IHT ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhanku yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa, berikanlah kekuatan untuk kami, berikanlah pertolongan untuk kami, berikanlah kelancaran untuk kami pada kegiatan malam hari ini. Ya Allah, berikanlah manfaat dari kegiatan malam hari ini untuk anak didik kami, peserta didik kami. Semoga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan memiliki sikap yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia, yang beriman, dan jadikanlah kami selamat di dalam dunia ini, selamat juga di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Dedi sudah membawakan kita dalam doa bersama. Oke, kita langsung saja masuk dalam materi yang akan dibawakan oleh Ibu Samsiar. Saya persilahkan Ibu. Terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita memasuki materi hari ini, yuk kita segar-segarkan dulu. Otot-otot dilurus-luruskan supaya ya Bapak Ibu ya. Coba kalau saya mengatakan selamat pagi, itu tepuk tangannya 1 kali. Oke, bisa dilihat, bisa didengar Bapak Ibu. Selamat pagi 1 kali. Selamat siang 2 kali. 1, 2. Oke, disimak ya Bapak Ibu. Iya. Selamat malam 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kita coba sekarang ya. Ya. Selamat, ayo ya. coba ya. Selamat pagi. 1. Ayo mana tepuk tangannya Bu? Ya mungkin tidak ada jaringan ya. Selamat pagi. 1. 1 kali. Lempar besamnya. Ya oke. Ya kita luruskan otot dulu ya. Coba kalau saya katakan selamat pagi tepuk tangannya 1 kali.
Selamat siang 2 kali. Selamat malam 3 kali. Oke, mulai dari saya ya. Bersamaan. Selamat pagi. 1. Siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Oh, Enggak ada. Untung enggak. Halo. Ya, oke. Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Jaringan kali. Jaringan. Jaringan kurang bersahabat lagi, Pak. Oke, bagaimana Ibu? Iya, Kita silakan ulang Ibu satu kali lagi Samsiar. ya tepukannya. Oh iya, baik. Selamat pagi. Baik. Selamat malam. Selamat siang. Jaringannya, Bu. Bagaimana Ibu Samsiar, sudah? Sudah? Oke. Oke, aplaus dulu buat peserta malam ini masih nampak segar. Oke, mudah-mudahan masih on. Segar terus sampai hari terakhir ya, Pak, Ibu. Sampai tengah malam. Sebelum saya memasuki materi, nih saya mau ingatkan dulu. Kemarin kita menerima materi tentang tujuan kurikulum. Nah, ada yang masih ingat dari kurikulum? Halo, Pak Suwanto? Atau Ibu Mardalia? Tujuan. Pak Dedi? Pak Yanto kayaknya, Pak Wanto. Ada Silakan yang Pak Wanto. Ingatkan kembali atau menyebutkan apa sih tujuan dari kurikulum tersebut? Supaya pembelajarannya dapat lagi tercapai. Jadi tujuan disusunnya kurikulum tersebut. Halo, ya Pak Dedi? Ya. Pak Wanto tadi mau melanjutkan, silakan Pak Wanto. Ya, supaya tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Ya. Ya, bagus sekali Pak Wanto. Iya. Jadi tujuan dari kurikulum itu untuk mengembangkan kurikulum operasional yang relevan dan konseptual bagi satuan pendidikan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran yang merdeka sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih banyak Pak Wanto. Oke, sekarang kita masuk dalam materi kita hari ini, yaitu komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Iya, kata komponen berarti contohnya kayak gini. HP itu komponen-komponennya apa saja, sehingga kita bisa teleponan, kita bisa chatan, bisa seperti ini. Mesin ketiknya, layar. Kita sebutkan komponen-komponennya saja secara garis besar. Keyboard. Pak Yermia. Layar Bu, layar, keyboard. Kamera. Casing. Baterai. Termasuk cas ya, cas juga ya. Iya, benar. Ya, tombol ya, kita bisa baterai. Ya. Tanpa baterai nggak bisa nyala. Ya, itulah. Iya, benar. Ya, bagus sekali. Sekarang saya mau bawa pikiran kalian tentang kurikulum. Nah,
tadi kan sudah mengerti tentang komponen-komponen yang ada dalam HP. Kira-kira kalau kurikulum ini, kita berbicara masalah kurikulum, apa saja sih komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penyusunannya? Ada yang bisa? Komponennya. Komponen-komponennya. Ya, sumber belajar. Iya, sumber belajar. Apalagi? Ya, Apalagi ya? Tidak ada yang tujuan pembelajaran. semuanya kita BK belajar ya. Oke, jadi komponen-komponen Pak Dedi sudah bisa di-sharing slide-nya dulu? Ya, Pak Dedi, mikrofonnya tolong diaktifkan, unmute. Ibu Mardawiyah juga. Ya, terima kasih Pak Dedi. Iya. Ya, jadi saya sengaja ambil latar merah putih itu bertanda bahwa kita ini para peserta pelatihan menuju ke profil pelajar Pancasila. Ya, jadi komponen-komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan bisa dilihat, yaitu ada pengorganisasian pembelajaran, mulai dari karakteristik satuan pendidikan, kemudian rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, pengembangan, pengorganisasian, dan lampiran-lampiran yang kita butuhkan. Lanjut Pak Dedi. Kita ketahui di sini bahwa ada beberapa komponen yang membutuhkan atau dapat ditinjau dalam kurun waktu tertentu, yaitu karakteristik satuan sini tujuan 4-5 tahun. Sementara komponen kurikulum pengorganisasian pembelajaran karena pendampingan EFI dan lampiran-lampiran itu ditinjau setiap tahunnya ya. Ya, sekarang apa sih yang menggambarkan karakteristik satuan pendidikan tersebut? Yaitu dari anak sekolah masing-masing. Mungkin menggambarkan tugas dalam hal peserta didik, berupa sosial budaya, guru dan tenaga pendidikan, atau yang bisalah diangkat di sekitar sekolah kita. Itu menunjukkan karakteristik atau kekhasan satuan pendidikan. Lanjut kita ke visi, misi, dan tujuan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan yang seperti apa sih visi atau perbedaan dari visi dan misi? Ada yang bisa? Pak Yermia, visi, perbedaan antara visi dan misi? Ya, kalau visi itu singkat, kalau misi itu kan menjelaskan apa yang untuk visi yang kita pedomani, begitu. Menurut saya visi itu mimpi, kalau misi itu mewujudkan mimpi. Ya, seperti itu. Iya, ini semakin para peserta semakin cakep ya, semakin pintar. Oke, jadi visi dalam penyusunan komponen kurikulum ini menggambarkan bagaimana peserta didik yang menjadi subjek itu dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang jadi nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, yo masih ada yang ingat profil pelajar Pancasila itu yang mana saja? Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Ada 6. Iya, Ibu Mardawiyah bisa diingat-ingatkan kembali? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Iya. Yang ketiga, mandiri. Ibu Mardawiyah. Yang keempat. Yang lain ya. Bukan. Apalagi? Berkebinekaan. Berkebinekaan global. Iya.
kemudian mandiri, gotong royong, 4 gotong royong, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Iya. Ya, jadi kita bisa bayangkan Ibu-ibu ya, kalau semua profil pelajar Pancasila sudah diterapkan, insya Allah semua apa yang menjadi tujuan dalam kurikulum itu insya Allah akan tercapai. Nah, sekarang kita ke misi. Misi itu yang akan menjawab semua yang ada dalam visi tadi. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Jadi seperti itu. Jadi visi dan misi ini kembali disesuaikan dengan apa yang ada di daerah sekolah ibu masing-masing. Tujuan meliputi tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik. Apa sih yang peserta didik akan peroleh dari tujuan yang kita berikan? Menggambarkan milestone-nya, apa saja yang telah, apakah sudah selaras dengan misi yang telah kita susun, strategi sekolah untuk bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut. Dan terakhir yaitu berkaitan dengan karakteristik dan kekhasan. Sekarang di sekolah ibu, misalnya Pak Wanto, kira-kira yang khas dari daerah Bapak itu apa ya? Pak Wanto berasal dari mana ya Pak Wanto? Pak Wanto masih bersama dengan kita di sini Pak Wanto? Pak Wanto sudah enggak ada kayaknya. Oh, Pak Wanto atau Ibu Mardawiyah? Pak Dedi? Kekhasan saya di sini terutama ada di kulinernya. Di daerah lain mungkin ya, di sini di Palopo kulinernya yang terkenal adalah kapurung. Wah, itu jadi kalau jalan-jalan ke Palopo silakan mampir, ada sana tempat orang makan kapurung enak sekali. Itu yang untuk kuliner. Oh, itu makanan ya kapurung. Iya, makanan. Dari sagu, Pak. Kekhasan ya, khasan. Iya, dari sagu. Iya, dari sagu dibuat, dijadikan, kemudian ditambah dengan sayur-sayuran, dengan ikan, dimakan dengan ikan. Jadi itu mereka di sini hampir rata-rata menyukainya. Lapar saya. Lapar nih. Saya juga ini. Oke, itu yang saya tahu di daerah sini. Boleh tanya Ibu Mardawi ya? Di daerah mana itu? Di daerah mana itu di Palopo paling enak kapurungnya, Bu? Daerah dekat rumahnya Ibu Mardawi Pak. Di mana nanti apa namanya? Kalau silakan Pak Yernia ke Palopo, nanti saya temani Pak. Di sini banyak penjual. Cuma sayang saya tidak. Yang paling rekomendasi, itu di mana? Iya, ada di Cafe Paris Pak, ada di apalagi nih di Mega Plaza ada, ya banyak tempatnya Pak. Ada juga di Hyper yang menjual yang pedagang tradisional itu Pak. Di situ. Gitu ya, Bu. Bu Mardawiyah. Ini Bu Mardawiyah kapur khasnya. Nah, sekarang kita pikirkan kira-kira dari tersebut sekedar mengingatkan aja Bu, ini waktunya lagi 8 menit ya Bu. Oh iya, terima kasih Saudara moderator. Ya, saya sambung sedikit. Jadi dari kuliner tersebut kira-kira kita berpikir bagaimana bisa siswa itu bisa mencapai tujuan capaian pembelajaran dengan mengangkat daerah kekhasan daerah kita dari kuliner tersebut. Misalnya kalau dalam sekolah itu ada jurusan tata boga ya, bukalah lapak-lapak yang menjajankan kuliner daerah kita sehingga bisa dikenal di luar seperti itu ya. Terima kasih Pak Yernia dengan Ibu Mardawi ya. Ya. Slide selanjutnya yaitu komponen-komponen yang lain adalah pengorganisasian pembelajaran. Ya, pengorganisasian pembelajaran. Di sini mencakup ada 3 hal yaitu kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi, kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira kalau berbicara masalah intrakurikuler yaitu ya pastilah bermuatan ke mata pelajaran, apakah itu mata pelajaran utama atau mata pelajaran tambahan atau yang biasa dikenal dengan muatan lokal ya. Iya, saya tanya, muatan lokal yang ada di sekolah ibu masing-masing contohnya apa saja itu, Bu?
Kalau di Palopo yang sering dipelajari adalah bahasa daerah yang menggunakan bahasa Lontara. Mungkin sama yang di Pindrang barangkali. Bahasa Bugis yang dipelajari di Palopo. Ya, Sama Bang. Bu, kalau di Itu Toraja mata gitu. lokal yang sering digunakan di kelas 10. Iya, kalau Tapi kalau sudah di kelas 11, mereka menggunakan atau sesuai dengan jurusan masing-masing lagi. Oh iya, terima kasih. Muatan Ya, lokalnya. Pak Dedi, muatan lokalnya yang di sekolah Bapak apa tuh, Pak? Muatan lokal karena kita muatan lokalnya tidak ambil bahasa tapi lebih kepada produk. Jadi muatan lokalnya yang kekhasannya itu adalah produk-produk dari kekhasan Betawi, yaitu seperti bir peletok, terus juga beberapa batik-batik Betawi. Jadi kita berbasis produk muatan lokalnya, tidak berbasis seperti mungkin yang lain ada mulok bahasa dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, saya kira itu juga bagus juga, Pak. Artinya langsung ada produk yang dilihat. Pembuatan ondel-ondel mungkin, Pak, ya ada ya. Ya ada. Jadi yang terakhir itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ya bagaimanalah kegiatan-kegiatan tambahan yang diberikan pada siswa itu yang bisa mendukung tercapainya tujuan dalam pengusahaan pembelajaran khususnya di komponen kurikulum. Waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu. Terima kasih. Belum sesi tanya jawab, Bu. Komponen 2 yang terakhir dari kurikulum yaitu rencana pembelajaran dan lampiran. Lampiran itu pendampingan evaluasi dan lampiran. Jadi pendampingan terdiri dari kerangka bentuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi di sini yang berperan para pemangku kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan suatu dalam membangun pendampingan evaluasi tersebut. Lampiran itu berupa bisa dilihat di situ jam pembelajaran, mewakili Pancasila dan referensi berupa landasan yang menguatkan dari kontekstual dalam karakteristik sekolah tersebut. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Samsiar telah membawa kita mengenal tentang prinsip semua dalam LS ini ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman atau mungkin ada yang mau bertanya gitu, dipersilakan, silakan. Saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai pendampingan, ada evaluasinya. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi pendampingan? Ya, silakan dibuka Bu. Mengevaluasi, ya. Ini ada dengan cara apa Ibu gunakan untuk mengevaluasi mengenai komponen-komponen yang Ibu sudah jelaskan di nanti. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggugah pemikiran kita. Jadi yang namanya saja pendampingan evaluasi itu pastilah kita kerangka dasar. Ya. Kerangka dasar itu dari muatan apa saja atau hal-hal apa saja yang akan evaluasi dari komponen kurikulum tersebut. Jadi terdiri dari mulai dari tahapan-tahapan yang secara internal yang dilakukan satuan pendidikan, apakah kegiatan khususnya dalam pembuatan RPP atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, bagaimana Ibu Mardawiyah? Maaf, maksud saya begini Bu, dalam bentuk apa
Ibu gunakan atau apa yang Ibu gunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah dalam bentuk angket atau wawancara atau apa dengan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Ya, jadi maksud saya penilaian tadi itu bisa dibuat dalam sebuah angket, ya, dalam sebuah kuesioner yang menggali informasi-informasi yang kita butuhkan dalam komponen kurikulum tersebut. Jadi bisa seperti itu, Bu. Ya, bagaimana Ibu Mardawiyah? Saya kira cukup, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik Bapak Ibu. Masih ada lagi yang mau ditambahkan atau yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke bagian refleksi. Ada yang mau kasih masuk refleksinya gimana? Oke, sekarang refleksif untuk dari pemaparan komponen-komponen kurikulum ini, kita lihat sekarang kondisi ya, sekarang masa pandemi. Sementara teori-teori tentang kurikulum itu sudah kita susun sedemikian hingga rapinya ya. Tapi karena masa pandemi ini semua harus kita melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Kira-kira menurut kalian ini apakah dibenarkan dalam kurikulum jika kita sedikit berbelok dari apa yang telah disepakati sesuai jika dibawa sesuai kondisi sekarang ini? Coba bagaimana? Ada yang bisa berikan pemaparan? Baik, boleh Bu Samsiar, Pak Moderator. Silahkan Pak Dedi. Pak Dedi. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau kita belok? Jadi sebenarnya tanda kutip berbelok itu pasti dalam rangka mencari alternatif, membuyarkan atau memburangkan, tapi biasanya kenapa jalannya yang dipilih adalah jalan yang lain, maka ya berarti ada sesuatu yang sifatnya ya urgent. Jadi menurut saya salah caran bisa si solusi ambil. Terima kasih. Oke, ya, jadi sesi untuk kali ini kita stop di sini ya. Oke, jadi harap sudah bisa paham ya. Oke, Bapak Ibu, sudah bisa paham ya semuanya. Oke, jadi kita stop sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Sebelumnya kita kasih applause dulu buat Ibu Samsiar. Oke. Bye. See you. Yes, see you. Terima kasih.